Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya kembali akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat soal online, yaitu di Google Formulir. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti. Pemirsa, pertama-tama kita harus menggunakan Google tentunya. Bisa Google Chrome, bisa Mozilla, ataupun yang lainnya. Pada kesempatan ini kita gunakan Google Chrome saja, dan kemudian bermacam-macam cara kita ketikkan saja Google Formulir, Google Form. Kita ketikkan Google Form, kemudian kita klikkan Google Form Sign In. Kemudian ini masih Google Form Sign In. Nah, di sini Google Form kita sudah terbuka. Ya, lalu juga sudah ada di sini. Sudah ada My Drive ya. Kemudian kita klik saja yang kosong. Oke pemirsa, ini tampilan awalnya. Kita lanjut. Namun sebelum dilanjut, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, like dan komen. Kita hidupkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Oke pemirsa, kita lanjut si Google Formulirnya untuk membuat soal online. Yang pertama-tama tentunya kita siapkan dulu soal. Kita cari dulu soal yang akan kita jadikan soal online. Kita buka dulu dokumen kita, tempat penyimpanan soal kita. Nah, di sini kita ada. Nah pemirsa, ini adalah soal yang akan saya jadikan Google Formulir. Artinya ini akan menjadi soal online. Jadi kita tinggal akan copy soalnya di sini. Kita akan membuat dulu soal kelas 5. Nah, kita kembali ke Google Formulir kita tadi. Di sini ada formulir tanpa judul. Tinggal ketikkan saja judul kita. Kita akan membuat soal ujian semester ganjil 2021-2022. Nah, ini judul soal kita. Kemudian deskripsi formulanya kita kosongkan saja. Kemudian di sini pertanyaan. Yang pertama tentunya kita tulis nama dulu. Ya, nama nanti supaya anak-anak itu, siswa-siswa itu mengisikan namanya. Kemudian di sini kita pilih jawaban singkat. Nah, nanti kan tinggal tulis nama. Kemudian di sini wajib diisi. Nah, di sini wajib diisi. Jadi kalau tidak diisi, ya tidak akan bisa dilanjut. Nah, itu. Kemudian kita balik ke aturan yang lainnya. Nah, kemudian di sini sudah. Kemudian kita lihat di sini di kanan ada tambahkan pertanyaan, tanda plus. Kemudian di sini token ya, token atau password token. Nah, di token ini kita pilihnya jawaban singkat ya.
pembayarannya, yaitu validasi jawaban. Nah, di sini tokennya nanti seperti apa? Kita akan lihat, yaitu untuk sebagai teks saja. Nah, di sini biarkan berisi. Di sini teksnya, yaitu tokennya yang akan kita isikan. Misalnya DN201 atau enggak, misalnya sini kelas 5 tokennya. Nah, di sini adalah kita isikan. Kalau misalnya siswa salah dalam mengisikan password atau token, maka bacaannya di sini akan keluar. Maka ini bacaannya, misalnya ulangi lagi guys, misalnya seperti ini. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, maka kita tetap ini tadi wajib diisi. Sudah. Nah, kemudian kita tidak tambahkan karena tidak ada lagi. Kita akan membuat sesi keduanya, yaitu langsung soal. Bagaimana caranya? Karena kita klik di paling bawah ini. Ini ada tanda sama dengan ini, tambahkan bagian. Nah, kita klik ini, tambahkan bagian. Maka ini sudah ada dua bagian. Bagian pertama yaitu ini, dan bagian kedua ini. Nah, inilah yang akan kita buat soal. Maka kita misalnya pilihlah jawaban yang dianggap paling benar. Nah, begini. Ini kita kosongkan deskripsinya. Kita lihat di sini. Kita langsung ke setelan. Nah, kesetelan di atasnya, misalnya ini kita buat, jadikan ini sebagai kuis. Nah, kita centang ini buat kuis. Kemudian rilis nilainya segera setelah setiap pengiriman kita buat. Ini artinya nanti setelah siswa itu mengirimkan, maka siswa bisa langsung melihat nilai yang didapatnya. Kemudian setelah respondennya, pertanyaan tak terjawab kita matikan saja, ya, biar ini kalau kita hidupkan, maka pertanyaan tak terjawab yang tidak dijawabnya ini bisa kelihatan. Kemudian jawaban yang benarnya kita matikan juga, ya, tidak usah dilihatkan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Atau kalau mau ditampilkan juga boleh. Nah, kemudian nilai poin. Nah, nilai poin ini ya harus kita aktifkan nanti biar tahu nilainya. Kemudian nilai poin pertanyaan De Paul. Nah, di sini poinnya, satu soalnya kita buat yaitu 2,5. Karena 2,5 kalau seandainya kita akan membuat soal 40, 2,5 dikali 40 yaitu 100. Kemudian di sini kita sudah, ini setelannya sudah. Kemudian kita kembali ke pertanyaan. Nah, ini. Kemudian untuk yang soal yang pertama kita tinggal tambah bagian dan tambah pertanyaan di sini. Nah, ini kita baru mulai masuk ke pertanyaan. Untuk itu kita lihat soal yang sudah kita persiapkan tadi. Nah, misalnya di sini surat At-Tin merupakan surat yang misalnya kita buat saja di sini Al-Mumin. Nah, kita blok soalnya, kemudian kita copy, Ctrl C, kita kembali ke Google Chrome. Pertanyaannya langsung kita paste di sini. Angkanya kita hapus saja. Nah, hapus saja. Nah, kemudian sini kita ini ya,
jawaban yang pertamanya, jawaban pilihan. Ini kita buat pilihan ganda, ini sudah pas. Kita jawab pilihan ganda. Nah, di sini jawaban yang pertamanya kita kembali lagi ke soal tadi. Nah, pertama mematikan, hidup, bisa, berdiri. Nah, di sini misalnya kita copy saja. Kita atur karena ini kan tidak teratur soalnya, harusnya AA nya tidak ada, maka kita ganti ya. Misalnya yang pertama artinya mematikan, kemudian yang kedua misalnya menghidupkan, kemudian yang ketiga misalnya Maha Esa, kemudian pilihan yang keempat Maha Kekal. Nah, ini kemudian di bawahnya kita wajib isi sudah. Kemudian ini titik 3 di sana, ini kita klik acak urutan opsi. Nah, ini untuk apa? Karena nanti setiap siswa itu akan mendapatkan nomor soal yang berbeda. Di misalnya di HP yang satunya, soal ini akan menjadi soal nomor 1, kemudian nanti soal yang lainnya akan menjadi soal nomor 5 atau sebagainya. Nah, urutannya diacak. Jadi ini untuk mengurangi potensi siswa itu bekerja sama, main contek-contekan. Nah, itu soalnya kita acak. Jadi setiap anak mendapatkan soal nomor urutnya acak. Kemudian di sini kita buat ada kunci jawaban. Kunci jawabannya misalnya al-mu'id mengandung arti Allah Maha. Nah, ini misalnya ini mematikannya. Ini kita buat kunci jawabannya yang pertama. Kemudian di sini poinnya. Poinnya tadi kalau soalnya 40 berarti 2,5. Nah, ini tambahkan masukkan jawaban. Ini kita jawabannya salah dan ada jawaban yang benar. Sini kita tidak usah. Sini kita langsung klik selesai. Nah, itulah contohnya kita membuat soalnya. Ini sudah ya. Ini kita untuk melanjutkan soal berikutnya kita tambahkan lagi ya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kita lihat lagi soal yang akan kita buat. Nah, misalnya kita buat ini soal yang ini kita tulis ya, kita Ctrl C, kita kopikan, kita pastikan di sini nomornya kita hilangkan. Kemudian ini jawabannya kita lihat, ini adalah soal terdiri dari beberapa surat ya. Kita misalnya ini ada 117, kita enterkan, ada 111, ada 100, kemudian ada ya 6.606 itu misalnya. Nah, ini juga kita wajib isi, kemudian ini tetap kita acak urutan. Kemudian di sini ada kunci jawaban. Kunci jawaban kita buat B, maka nanti ada jawab B. Ini poinnya jangan lupa yaitu 2,5. Nah, kemudian selesai. Nah, ini sudah kita contohkan 2 soal. Nah, pemirsa, seperti inilah
kemudian kita lanjutkan sampai soal selesai semua. Nah, untuk nanti ini pertanyaan, kemudian di sini ada jawaban. Untuk apa ini? Jawaban ini adalah nanti kalau misalnya siswa itu menjawab pertanyaan ini, maka secara otomatis akan tampil jawabannya di sini. Kita akan lihat nanti jawabannya di sini, kita tinggal buka jawabannya. Di sini nanti misalnya ini ada sekarang 0 jawaban. Kalau nanti seandainya ada 5 siswa yang sudah mengirim, maka di sini akan tertulis 5 jawaban. Untuk melihat hasil nilainya yang paling bagus bisa kita lihat di sini, download jawaban yang seperti ini, file CSV, ataupun yang paling bagusnya yang ringkas dan enak dibacanya ini, membuat spreadsheet, nanti akan berbentuk seperti Excel. Nah, kemudian di sini jangan lupa ini, kalau kita klik tidak menerima jawaban, maka siswa kalau mengisi ini tidak akan muncul di sini, jawabannya tidak akan kelihatan. Ya, maka untuk itu ini tadi harus kita centang, harus kita geser ke kanan, kita aktifkan menerima jawaban. Nah, kalau yang seperti ini berarti nanti kalau ada siswa yang sudah mengisi, maka di sini akan ada jawabannya. Misalnya ada 5 siswa yang menjawab, maka di sini akan 5 jawaban. Kalau sudah ada 10 siswa, di sini 10 jawaban. Kita akan menerima jawaban tersebut. Nah, setelah itu di sini ini ada tombol kirim. Ini selesai semua soal, kita ada tombol kirim. Nah, ya, maka nanti kita, tapi sebelum tombol kirim kita akan lihat dulu ini gambar mapa di sini, plat hijau atau print previewnya seperti ini. Nah, nanti soal kita itu akan seperti ini ya. Nama kita masukkan, nama ada soal ujian ganjil 2022, kemudian nama kita masukkan nama, kemudian kita masukkan token. Nah, di sini ya, kalau misalnya kan tadi kita tulis wajib diisi, dan karena ini tidak diisi, maka dia akan timbul bacaan merah, itu pertanyaan ini wajib diisi. Kemudian token juga. Nah, jadi kalau tidak diisi maka akan timbul merah seperti ini ya. Contohnya misalnya kita tulis saja di sini misalnya nama Desi. Ya, kemudian tokennya tadi kita buat kelas 5. Nah, ini. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, barulah kita akan bisa melihat soalnya. Kalau misalnya seandainya passwordnya salah, ya misalnya passwordnya salah, coba kalau kita jadikan passwordnya salah, misalnya kelas 7 berikutnya. Nah, maka di sini akan ada bacaan yang kita buat tadi, ulang lagi guys. Ya, nah, seperti itu gunanya token. Nah, maka coba kita perbaiki. Nah, kalau tokennya benar, maka kita akan bisa lanjut ke soal. Di sini soal, nah, Al-Mumit mengandung arti Maha Esa, Maha. Nah, misalnya mematikan, kita tulis. Yang Al-Quran terdiri dari berapa surat? Misalnya 14. Nah, misalnya kita kirim aja. Nah, ya, di sini lihat skor. Lihat skor ya, lihat skor ini itu adalah nilai kita. Nah, maka poin totalnya 4 dari 10 karena kita tadi poin 4 dari 10. Kembali lagi. Nah, di sini ada jawaban 1, berarti tadi kita sudah mengisi 1 ya, jawaban 1.
untuk melihat yang menjawab, maka kita lihat saja di sini buat spreadsheet. Buat spreadsheet baru, buat ya. Nah, inilah jawaban tadi yang sudah dijawab oleh contoh tadi. Jawabannya nama, skor. Nama skornya 2 tadi. Saya maaf. Nah, itu setelah. Nah, ini jawabannya. Berarti baru 1 siswa yang sudah menjawab. Kalau misalnya ada 10 siswa yang sudah menjawab, maka jawaban 10. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Nah, kalau kita mau mengirimkan linknya, maka setelah ini kita kirim di kanan. Nah, ini di sini. Di sini banyak pilihan kirim melalui email, melalui tautan, dan lain sebagainya. Nah, di sini sertakan formulir di dalam email. Nanti akan kelihatan formulirnya sekalian. Maka kita ini saja, kita klik yang ini, kemudian kita perpendek URL. Nah, jadikan URL-nya tidak terlalu panjang. Kalau kita mau merubah ini, kita nanti akan menggunakan jasa online lagi, yaitu bitly.com. Nah, kita ini saja dulu. Nah, jadi di sini kita salin. Nah, maka setelah itu, maka kita misalnya kita buka di URL baru di sini, kita salin yang tadi. Nah, ini adalah link yang sudah kita buat tadi. Kita atau langsung kita kirim ke WA. Nah, link inilah nanti yang akan diklik oleh siswa untuk mengerjakan soal ini. Nah, ini sudah kita buka link yang sudah kita buat tadi. Nah, demikianlah pemirsa, mungkin tutorial bagaimana caranya membuat soal online. Keuntungan dari soal online ini, kita tidak menghabiskan kertas, kemudian kita irit waktu, kemudian kita juga bisa, yang paling penting adalah bisa langsung melihat hasil dari pengerjaan tugas kita. Kemudian keuntungan selanjutnya bagi gurunya, yaitu tidak perlu repot-repot koreksi ujian, itu yang paling penting. Jadi nanti jawabannya di sini sudah langsung ada otomatis. Nanti kita buka di jawaban, maka otomatis jawabannya langsung ada. Jadi bagi guru tidak perlu mengkoreksi lembar jawaban. Keuntungannya. Nah, demikian pemirsa, secara singkat tahap awal, yaitu untuk membuat Google Formulir ataupun soal ujian online ya di Google Formulir, supaya kita bisa mengisi soal-soal ini secara online, tidak menggunakan kertas lagi. Hitung juga sebagai penghematan. Nah, untuk itu pemirsa, demikian mungkin tutorial pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sekali lagi, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe channel ini. Apabila ini dirasa sangat berguna, hidupkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Demikian pemirsa, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.